5 juta pekerjaan akan punah dan tidak lagi dibutuhkan. Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, hari ini saya ingin memberikan kabar buruk buat kawan-kawan karena ada 10 industri yang akan punah dan bisa jadi tidak akan kita temui lagi di masa yang akan datang. No, God, please, no, no! 10 industri ini punah karena banyak faktor. Dan pergeserannya, perubahan-perubahannya sudah bisa Anda lihat dari sekarang. Ada seorang profesor bernama Profesor Cho dari Taiwan. Beliau adalah salah satu direktur untuk Internet of Things Innovation. Beliau mengatakan bahwa akan terjadi pengurangan atau bahkan pekerjaan hilang di dunia hari ini. 5 juta pekerjaan akan punah dan tidak lagi dibutuhkan. 10 industri ini perlu Anda catat satu persatu. Industri yang pertama adalah resto. Nah, mungkin kalau Anda berpikir, masa iya resto itu akan punah? Masa iya kita nggak makan lagi? No, 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 no! Nah, teman-teman, ada dua alasan. Yang pertama, akan terjadi sebuah shifting di mana orang tidak lagi pergi untuk makan ke resto. Banyak orang lebih suka makan di tempat, tidak suka keluar. Misalnya kalau saya hari ini ada di kantor, hari ini jam 12 siang saya ada meeting. Jam 12 siang ada meeting, lalu kemudian saya tanya, kira-kira kita mau makan siang di mana? Pilihan pertama adalah saya akan keluar kantor dan menghabiskan waktu setengah jam untuk perjalanan, lalu makan siang 1 jam, kembali lagi setengah jam, berarti kita punya waktu habis 2 jam. Sementara waktu untuk meeting itu terbatas sekali. Jadi apa yang saya lakukan? Jam 12, tank, kita delivery. Makan sama-sama di kantor, fasilitasnya lengkap, makan tetap nikmat, tapi hemat waktu. Coba kalau Anda pikirkan hari ini, berapa banyak dari Anda yang sudah menggunakan jasa food delivery? GoFood, atau mungkin GrabFood. Kalau di Amerika ada Uber Eats. Ini semua yang akan menggantikan restoran. Mungkin restoran akan menyempit, mengecil, dan mereka hanya punya kitchen. Dan kitchen ini yang melayani delivery. Faktor yang kedua tentang restoran, mengapa restoran bisa punah, adalah munculnya private chef. Anda tidak perlu pergi ke restoran berbintang 5 untuk menikmati masakan dari seorang eksekutif chef. Yang menarik adalah hari ini kita bisa menemukan private chef masak di rumah kita dengan biaya yang sangat-sangat terjangkau. Yang kedua adalah sinema. Tahukah Anda, sinema mulai kalah lawan blockbuster beberapa tahun yang lalu. Tahun 80-an, 90-an, sinema mulai dikalahkan oleh blockbuster. Blockbuster adalah penyewaan DVD. Tapi hari ini, sinema bisa dikalahkan oleh Netflix. Netflix adalah sebuah jaringan entertainment yang bisa Anda akses secara subscription. Anda nonton sesuai dengan waktu convenient Anda, dan Anda bisa nonton film-film terbaru. Netflix menjadi musuh dari sinema. Yang menarik adalah penjualan tiket box office dari tahun ke tahun makin hari semakin menurun. Dan menurut saya tidak salah kalau bisnis sinema mulai terancam. Yang ketiga, university dikatakan makin hari jumlah siswa barunya menurun setiap tahun. Karena kebutuhannya bukan hanya datang ke university, tetapi sekarang sudah bisa dipenuhi lewat online education, lewat
praktek online, lewat conference call, tidak menurunkan kualitas, tidak menurunkan tingkat kemampuan orang untuk belajar, tetapi yang pasti menurunkan biaya traveling. Mungkin beberapa dari kita pernah mendengar dan membaca artikel yang diterbitkan oleh Harvard yang mengatakan bahwa universitas akan menjadi ghost town. Benar, kebutuhan orang akan belajar, terus bertumbuh, terus belajar. Tetapi apakah harus pergi ke bangunan? Apakah harus ke tempat yang begitu besar, begitu luas, dengan biaya traveling yang sangat-sangat tinggi, dan kemudian mendapatkan pelajaran yang sama? Yang keempat, akan ada banyak hotel yang mengalihkan fungsi mereka. Ada banyak sekali hotel yang akan tutup, tidak bertahan, atau bahkan tidak survive. Reasonnya kenapa? Karena sekarang orang lebih memilih mengambil Airbnb dengan supply Airbnb yang begitu luar biasa, menciptakan supply dan demand yang tidak berimbang. Zaman dulu, hotel memiliki supply yang limited, sementara demand-nya banyak. Sekarang ada Airbnb, ada Airy, ada banyak sekali bisnis di luar sana yang bisa menyediakan kamar yang mungkin lebih baik daripada fasilitas hotel. Dan supply-nya makin banyak. Sementara demand-nya tidak bertumbuh. So, apa yang akan terjadi? Bisnis-bisnis yang tidak memiliki keunikan, hotel yang tidak unik, hotel yang servisnya jelek, hotel yang tidak memiliki kemampuan untuk membuat customer bertahan akan mati. Yang kelima, bimbel. Jika Anda adalah pengusaha bimbingan belajar, Anda akan tahu betapa sulitnya menemukan siswa-siswa. Bukan hanya menemukan, tapi mempertahankan. You know why? Karena banyak sekali kompetisi di luar sana yang bersaing dengan bimbel. Bukan hanya bimbel dengan bimbel, tetapi sekolah dengan bimbel. Sekolah mengadakan ekstrakurikuler untuk membuat siswa-siswanya belajar dan bertahan di sekolah tanpa anak-anak harus pergi keluar untuk belajar di bimbel atau bimbingan belajar. Bimbel akan terancam. No! Yang keenam, coba perhatikan baik-baik. Apakah Anda masih membaca buku fisik? Saya honestly masih baca buku fisik. Tetapi jumlah e-book saya sekarang sudah mulai bertambah banyak. You know why? Karena saya traveler. Saya terbang kemana-mana, saya pergi kemana-mana. Nggak mungkin saya membawa buku-buku yang begitu tebal, yang jumlahnya ratusan. Saya bisa menyimpan ribuan buku di dalam sebuah iPod, iPad, iPhone, dan membaca ribuan buku jika saya membutuhkan informasi. Dan apa yang terjadi dengan toko buku? Toko buku akan beralih fungsi menjadi toko ATK. Tidak menjual buku atau bukunya makin hari makin berkurang, tetapi mereka akan mengalihkan ke toko ATK. Jualannya jualan pen, jualan kertas, jualan alat-alat tulis, jualan aksesoris. Yang ketujuh adalah bank. Tahukah Anda? Banyak milenial yang memiliki alternatif strategi untuk menyimpan uang mereka, untuk membuat uang mereka berkembang. Mereka punya strategi untuk membuat uang mereka bertumbuh. Ada yang beli cryptocurrency, ada yang transfer lewat cryptocurrency, ada yang menggunakan peer-to-peer lending untuk membuat uang mereka bertumbuh. Karena ada peer-to-peer lending yang menjamin uang Anda tidak akan hilang dengan adanya insurance. Ada yang menyimpan di emas, ada yang menyimpan lewat instrumen-instrumen lain seperti asuransi atau bahkan nabung saham. Apa yang akan terjadi dengan bank? Bank akan kesulitan menemukan pendana atau orang yang menyimpan uang di bank. Reason yang pertama, karena bunganya extremely kecil.
bunganya sangat-sangat kecil. Kalau Anda menabung di bank, itu sama aja Anda tidak dapat apa-apa. Di Amerika atau bahkan di Singapura, orang yang menabung bukannya nambah uang atau nambah bunga, malah harus bayar ekstra fee untuk membayar jasa bank. Yang kedelapan, pekerjaan dokter dan perawat akan menyusut. Alasan pertama adalah karena robot semakin canggih, artificial intelligence semakin luar biasa, kemampuan mereka mendiagnosa lebih daripada kemampuan seorang dokter mendiagnosa pasien. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini banyak dokter yang tambah kaya, tambah makmur, tambah jaya? Atau banyak dokter yang belum bekerja, belum mendapatkan kesempatan, atau bahkan tidak berkembang? Yang kesembilan adalah manufacturing. Mungkin beberapa perusahaan manufaktur masih available, masih besar, masih oke. Tapi dengan adanya robot, dengan adanya kemampuan teknologi 3D, Anda bisa melakukan dan membuat apapun di rumah Anda sendiri. Tidak perlu pergi ke pabrik, tidak perlu membeli retail, tidak perlu membuat begitu banyak. Anda cuma butuh 1, 2, atau 3, Anda bisa menggunakan yang namanya 3D printing. Manufacture juga akan punah karena akan sulit sekali menemukan market-market baru jika tidak efisien. Kalau Anda tidak mampu membuat manufacturing strategi Anda, sistem Anda efisien, yang pasti Anda bisa kalah bersaing. Yang terakhir adalah mall. Mall dan perkantoran akan beralih fungsi, akan mengalami sedikit transformasi dan perubahan. Bisa jadi ada banyak mall yang hari ini berguguran, retail shop mulai berguguran. Manusia sudah beralih fungsi, beralih dari yang suka jalan-jalan ke mall sekarang, atau belanja di mall, sekarang ke mall untuk makan dan nonton. So, apakah Anda memiliki 1 dari 10 industri ini? Kalau ada, please komen, apakah Anda tambah jaya? Kalau yes, berarti Anda mengikuti perubahan. Kalau Anda menyusut, berarti ada sesuatu yang customer inginkan yang tidak dipenuhi oleh bisnis Anda. Semoga bermanfaat. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan.